Pada Bapak Boy BNPT agar BNPT mengusulkan kepada pemerintah secara resmi melarang aliran Wahabi, Salafi, Khilafah HTI. Walaupun HTI secara resmi sudah dicabut izinnya, tapi rekrutmen simpatisan masih berjalan, Pak, masih berjalan. Mohon kepada Presiden Jokowi agar melakukan impres mereka, kelompok-kelompok HTI, Wahabi itu yang akan merusak pola pikir beragama orang Indonesia. Dan itu nggak bisa dibiarkan. Mau sampai kapan? Mau nunggu berapa juta korban ideologisnya? Mau nunggu sampai Indonesia remuk, berkeping-keping? Kan nggak boleh, nggak mau, nggak bisa kita biarkan. Ini harus ada perhatian khusus dan serius dari kepala negara, dari presiden sendiri. Jadi kalau kemarin HTI sudah dibubarkan secara organisasi, maka para ideolognya yang mestinya diintip terus-menerus setiap pergerakannya, ocehan-ocehan di media sosialnya harus sangat dibatasi. Kominfo pun harus bergerak. Kalau ada satu konten yang menyebarkan paham yang berpotensi melahirkan orang itu menjadi radikal, bahkan menjadi teroris, langsung hapus, nggak boleh tayang di YouTube. Kan mestinya ada kolaborasi seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, kembali ketegasan Kiai Said Aqil Syoraj menggelegar. Dan ini yang kita minta sebetulnya sedari dulu. Karena kerusakan beragama, kerusakan cara berpikir masyarakat Indonesia di dalam beragama itu sekarang sangat kita lihat sama-sama. Kemarin saya upload seorang pendakwah, ya, dia mengatakan bahkan Islam Nusantara itu adalah kufur akbar. Aduh, pokoknya sudah banyak sekali orang-orang seperti ini. Dan kejadian-kejadian terorisme yang sering terjadi di Republik ini, menurut penelitian, itu orang-orang yang punya paham Wahabi. Ya, termasuk orang-orang yang punya paham HTI, berideologikan HTI, khilafah, dan sebagainya. Itu yang harus sangat diwaspadai, saya kira. Karena tidak akan mungkin, saya catat satu kali lagi, tidak akan mungkin Indonesia berkembang tanpa musnahnya orang-orang yang berpahamkan seperti ini. Karena terus kita akan bergelut urusan ideologi, akan bertengkar urusan ideologi yang mestinya harus sudah selesai. Tidak ada lagi percekcokan urusan itu, karena masing-masing urusan ideologi. Ya, nah, kita tahu sama-sama lagi, HTI itu sudah dibubarkan secara cangkang, secara bungkus, tetapi secara gerakan ideologisnya, para ideolognya itu tetap dibiarkan. Maka ini perlu ada ketegasan dari pemerintah untuk mengatasi ini. Nah, ini masyarakat ini yang beragama ini rusak pola pikirnya oleh mereka-mereka. Maka sekali lagi harus tegas, jangan takut, kita akan berada di depan lah, bukan hanya di belakang, di depan. Pemerintah, presiden, kalau beliau itu berani tegas terhadap kelompok-kelompok yang akan merusak pola pikir umat beragama di Indonesia. Kita simak nih ketegasan Kiai Said Aqil Syoraj. Dimulai dari fanatisme terhadap pemahamannya, sehingga menganggap hanya dialah yang benar, yang lain salah. Itu akan menimbulkan fanatisme. Kalau sudah fanatisme, akan melangkah menjadi ekstremisme, maunya melakukan tindakan memberangus yang beda pemahaman dengan mereka. Kalau sudah ekstremisme, satu langkah lagi menjadi radikalisme,
menghalalkan menindak yang tidak sepaham. Bukan hanya wacana, bukan hanya ideologi, bukan hanya pendapat, tapi tindakan. Kalau sudah radikalisme, satu langkah yang sangat cepat menjadi teroris. Kalau sudah teroris, semua kita ini halal darahnya. Itu puncaknya adalah JAD. JAD itu sama dengan ISIS. ISIS kelanjutan dari Jamaah Takfir wal Hijrah yang dibentuk di Mesir oleh seorang namanya Syukri Ahmad Mustafa yang mengkafirkan seluruh umat Islam kecuali mereka, dan telah berhasil membunuh Menteri Agama Mesir Dr. Hussein Az-Zahabi, wartawan senior Ahram Dr. Yusuf Sibai, puncaknya membunuh Presiden Mesir Muhammad Anwar Sadat tanggal 3 Oktober tahun 81. Dan terang-terangan yang melakukan adalah seorang sersan namanya Khalid Islambuli. Nah, ini oleh Husni Mubarak diberangus, oleh presiden penggantinya Husni Mubarak diberantas, tapi tidak habis. Masih ada kelompok takfir wal hijrah di gurun-gurun pasir di Mesir, terutama di Sinai, yang 2 tahun yang lalu ngebom jamaah sholat Jumat di kota Rafah, provinsi Arish. 800 orang gugur sedang sholat Jumat. Walaupun sedang sholat Jumat, menurut mereka kafir. Lagi sholat Jumat, kafir. Jadi kalau luar biasa. Ini namanya Jamaah Takfir wal Hijrah, nanti akan melahirkan ISIS, yaitu tokohnya namanya Ayman Az-Zawahiri, dan akan menjelma menjadi jamaah Ansar Daulah yang sistemnya sel, nggak jelas siapa pimpinannya, di mana kantornya. Ya. Tahu-tahu nusuk Pak Wiranto, ngebom Masjid Polresta Cirebon, nusuk polisi lagi sholat di Blok M, sholat maghrib. Itu kalau yang berbuat di masjid dan sesama umat Islam namanya JAD. Okay. Seadinya itu, yang AD itu agak mending dikit lah, paling nggak mending nggak apa. JAT, kalau JAT itu menghalalkan darahnya non muslim. Kalau muslim jangan, kalau non muslim halal. Ini Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Ghufran, Ali Imran, Mukhlas, Imam Samudra, dan lain-lain. Okay. Kalau ini jelas pimpinan jelas, adresnya jelas. Kalau yang tadi pertama tadi nggak jelas, sistem sel. Okay. Oleh karena itu saya ingin mohon pada Bapak Boy BNPT agar BNPT mengusulkan kepada pemerintah secara resmi melarang aliran Wahabi, Salafi, Khilafah, HTI. Walaupun HTI secara resmi sudah dicabut izinnya, tapi rekrutmen simpatisan masih berjalan, Pak, masih berjalan. Buktinya tahu-tahu ada bom di Bandung yang kita tidak sangka-sangka meledak, ada bom. Ya. Oleh karena itu kemudian mohon Pak BNPT, mohon kepada Presiden Jokowi agar mengeluarkan Inpres sebagai payung FKPT yang di daerah, gugus tugas yang di daerah, bukan hanya di pusat, bukan hanya di level elit, ya, tapi bagaimana di kabupaten, kota, bahkan sampai ke daerah-daerah. Ini membutuh payung Inpres dari Presiden. Terima kasih, itu saya dulu. Oke. Saya kira sudah sangat jelas apa yang diucapkan oleh Kiai Said Akil Siraj. Kalau orang Indonesia pengen damai di dalam beragama, pengen sehat ya di dalam cara berpikir, maka ya ulama-ulamanya salah satunya harus seperti Kiai Said Akil Siraj. Bahkan saya berani mengatakan benteng pertahanan NKRI, ya, ulama-ulama yang menjadi benteng pertahanan NKRI itu salah satunya Kiai Said Akil Siraj, Habib Lutfi bin Yahya. Kalau organisasinya NU dan Muhammadiyah, kalau nggak ada beliau-beliau, kalau nggak ada organisasi itu, saya tidak bisa menjamin, bahkan saya curiga Indonesia ini akan seperti apa, Bos. Mungkin bubar jalan.
Coba kalau nggak ada NU tuh. Coba kalau nggak ada Muhammadiyah. Coba kalau nggak ada ulama-ulama seperti Profesor Dr. Kiai Said Akil Siraj. Oh bagaimana? Mereka itu sekarang itu sudah sangat seenaknya. Sudah jelas. Banyak kita temukan di media-media ucapan-ucapan mereka, kelompok-kelompok HTI, Wahabi itu, yang akan merusak pola pikir beragama orang Indonesia. Dan itu nggak bisa dibiarkan. Mau sampai kapan? Mau nunggu berapa juta korban ideologisnya? Mau nunggu sampai Indonesia bubar? Mau nunggu sampai Indonesia remuk, berkeping-keping? Kan nggak boleh, nggak mau, nggak bisa kita biarkan. Nggak bisa kita biarkan. Jelas mereka akan ingin merusak kok. Merusak negara, merusak pola pikir beragama orang Indonesia. Demi apa? Bukan demi idealisme agama, bukan. Demi kepentingan politik, kita harus jujur mengatakan, kita harus tegas mengatakan mereka itu melakukan itu, berbicara itu, para ideologisnya terus mendoktrin orang itu untuk merusak negara kok. Untuk merusak pola pikir orang beragama di Republik ini, khususnya Islam. Maka ini harus ada perhatian khusus dan serius dari kepala negara, dari presiden sendiri. Jadi kalau kemarin HTI sudah dibubarkan secara organisasi, maka para ideolognya yang mestinya diintip terus-menerus setiap pergerakannya, ocehan-ocehan di media sosialnya harus sangat dibatasi. Kominfo pun harus bergerak. Kalau ada satu konten yang menyebarkan paham yang berpotensi melahirkan orang itu menjadi radikal, bahkan menjadi teroris, langsung hapus, nggak boleh tayang di YouTube. Kan mestinya ada kolaborasi seperti itu. Biar cara berpikir masyarakat Indonesia itu selamat. Ya. Keselamatan negara itu tergantung keselamatan cara berpikir orang beragama di Indonesia, khususnya Islam, karena mayoritas. Kalau ada sekelompok orang yang sudah menggunakan dalil agama untuk merusak negara, ini kan berbahaya. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan satu kali lagi, mohon ini menjadi perhatian kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, yang kita hormati sama-sama dan yang kita cintai. Untuk tegas, benar-benar tegas demi Indonesia, demi pola pikir orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.